sharing-sharing aja sih tentang pengalaman kita kerja. Kita kerja gimana sih pengalaman kerja kita ya kan ya. Gue Anissa Sifaulia. Saya Susanto. Nah, Jadi gimana sih Pe pekerjaan lu sehari-harinya? Kan lu kan katanya sebagai pegawai bank nih. Gimana sih kerjaan lu? ya kerjaan gue sih kayak gimana ya, kayak selain orang kerja cuman tuh pusing gitu, kayak kerja di bank yang namanya minus, terus kayak transaksinya gagal, terus kayak pelayanan nasabah, gimana sih? Lo Itu juga memang iya sih, sama saya juga sebagai kerja di bank juga sebenarnya pusing sih. BTW di bagian apa sih kita? kalau gue di operator. Oh di operator, di bank apa kira-kira? Gue kerja di bank mandiri. Di bank diri ya, BUMN ternyata teman-teman loh. Sama loh. Dia juga BCA kan, BUMN. BCA bukan BUMN, Oh, BCA Asia mungkin ya? bank swasta, ya bank Asia teman-teman. Tapi kayaknya sama aja ya, pekerjaan bank juga Agak berat ya. agak berat. Lagi kayak misalnya minus, terus Iya. komplainan nasabah, aduh gue pusing banget tuh kalau Iya. udah kayak gitu. Boleh Bener nggak nggak sih? Gimana sih kita cara melayani nasabah kalau lagi ada komplainan begitu? Harus banyak sabar-sabar. Banyak-banyak sabar ya. Pernah nggak sih kayak ada nasabah datang terus tiba-tiba komplain gini, gimana sih Bang Mandiri kok gini? Enak banget, itu kayak Itu udah kayak makanan sehari-hari iya, kayaknya ya. udah kayak kebal aja gitu, harus kuat mental sih kayaknya. Lo juga gitu kan? Aduh kalau di gue mah dateng ini gimana sih kok tapi saya nggak bisa gini, aduh itu sebenarnya udah kayak pusing banget sih kalau menurut gue, apalagi kita kan habis kerja juga kita lagi aktivitas lagi kuliah kan, memang sebenarnya itu bikin kita down banget, cuman ya apalah daya, namanya juga hidup ya kan, Iya. harus terus dijalanin. Apalagi kan kita namanya tulang punggung ya. Iya tulang punggung keluarga pasti kan harus ya mau nggak mau kita harus tetap keep strong lah pokoknya gitu. Terus juga lo pengalaman kayak ada komplainan nasabah ataupun lo minus, itu gimana tuh cara ngatasinnya tuh? Kalau waktu itu gue pernah nih ya terima falas ya. Falas itu kan mata uang asing ya. Sedangkan mata uang asing itu USD, dolar itu kan emang nggak boleh lecek, nggak boleh kelipet, nggak boleh rusak sedikit pun. Sedangkan waktu itu gue mau hitung uang lewat mesin hitung USD. Pada saat itu mesin itu ngejam. Nah, mesin itu ngejam, uang USD-nya itu dia lecek. Dan mau tahu buat mata uangnya itu 5 USD. Untung hanya 5 ya, bukan 100 USD ya. Kalau misalkan sampai 100 USD, itu gue bisa sampai gantiin sampai 1 jutaan lebih lah. Makanya itu waduh, gue untungnya aja yang dolarnya yang rusak tuh cuma 5 USD. Jadi gue beruntung cuma ganti waktu itu pulsa lagi murah sih. Pulsa hanya 15 kalau nggak salah kemarin pulsa. Jadi gue cuma ganti sekitar ya 15 ribuan lah pokoknya, anak 15 berapa gitu. Pokoknya kan digituin ke kurs rupiahnya, jadi ya udahlah untungnya cuma $5 bukan $100 ya. Kalau $100 tuh gue bisa sampai ganti bisa sampai 1 jutaan, bayangin. Aduh itu yang bikin gue kayak deg-degan gitu kalau pegang USD ya, uang dolar. Kalau uang rupiah kan masih dihitung itu kan oke lah, mata uangnya sama-sama kita juga kan, jadi kita nggak terlalu ini. Nah kalau USD aduh, makanya kalau udah ada terima falas Gue juga dulu gue pengalaman ya, belum lama sih waktu itu kita dari nasabah nih narik uang. Nah terus begonya gue tuh uang gue terima, terus gue kasih lagi sampai bahkan minus 20 M Santo. Gimana coba? itu Bayangin, gimana? kayak, Itu 20 M loh, 20 M itu gimana coba untungnya nasabahnya rasanya? kayak langsung konfirmasi ke gue, Mbak mohon maaf ini uangnya ke pihak ke kita gitu. Jadi yang ibaratnya nasabah ngasih ke kita 20 M, gue malah ngasih 20 M lagi, jadi 40 M itu nasabah terima. Coba lu bayangin. Tapi untungnya nasabahnya jujur ya, Iya, terus kayak nasabahnya jujur ya. mungkin masih rezeki gitu ya. Iya, masih Coba rezeki. bayangin kalau misalnya 20 M gue ganti sendiri, apa lo gak mumet? Itu berapa bulan gaji 20 M loh. Aduh, makanya tuh kayak kerja di bank tuh emang harus bantu-bantu gak sih? Ngewanti-wanti iya, jaga diri juga iya, Mental juga iya. Kalau mentalnya nggak kuat ya nggak tahu lagi deh gue. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kerja di bank itu juga nggak ada enak-enaknya. Kadang ada yang pikir tuh kerja di bank tuh katanya cuma enak, hitung duit doang, Uangnya banyak, uangnya padahal nggak banyak. tahu di belakangnya gimana ya. Padahal mah kita sebenarnya meringis, nangis sebenarnya. Jadi kalau udah komplain tuh nasabah sampai marah-marah, ini mbak ini gimana sih ini segala macam.
saya nggak mau tahu bla bla bla, itu udah kayak gimana gitu. Apalagi kayak nasabah datang pagi-pagi komplain ini itu segala Udah macam. masih pagi Oh, ya? masih pagi. Yang Masih pagi, namanya mood kita, komplain. kok pagi-pagi pasti moodnya tuh langsung kayak aduh gue males banget gitu ya. Tadi kita moodnya pagi-pagi bahagia atau gimana, ini jadi jelek ya nggak sih? Belum nasabah, belum sama pimpinan. Nah iya ini Aduh, makanya dua double kita diomelin loh. makanya udah gitu gue juga, apalagi kalau misalnya kayak akhir tahun, Iya, akhir tahun bulan, penutup nah, tutup pembukuan gitu iya, ya. apalagi kan waktu Desember kemarin kan kita penutupan Iya, tuh, gimana tuh? itu Aduh parah banget sih paling itu. itu masih udah nasabah rame ya kan, kita harus tutup buku juga akhir tahun. Tutup Lama-lama. segala macam. Iya, segala macam. Ada yang ganti expired kartu. Aduh, ganti expired kartu juga banyak kan, harus Iya. digunting-guntingin juga itu kan karena kartu identitas nasabah ya kan. Jadi Emang ada repot ya. sebenarnya pusing sih kayak gitu. Hanya nih buat teman-teman, kalau misalnya mau kerja di bank tuh emang harus kuat mental dulu ya nggak sih? Kuat mental, Iya, kuat kuat bisa mental. dimarah-marahin Iya. sama dua orang malah kelas sekaligus. Jadi Meskipun kayak kalian tahu kerja di bank tuh enak jadi ini Allah jangan deh, mentalnya harus benar-benar kuat. sebenarnya nggak seenak yang kalian Iya, pikirkan. emang. Apalagi kalau udah ketemu nasabah dan nasabah itu prioritas. Nah, itu nih, langsung saya kayak main prioritas. dulu. Nah, iya itu Aduh. langsung main dulu-duluan ya nggak sih? Dulu-duluan. Memang sih duitnya banyak, cuman ya kan nggak segampang itu Iya ya. betul. Apalagi kayak aduh kalau udah kakek-kakek atau nenek-nenek yang Aduh. udah faktor udah datang tuh maunya diduluin ya nggak sih? Itu harus Kayak ribet kayaknya, banget gitu. aduh tambah tahu dan nenek-nenek kan itu kan harus sesuai antrian gitu. Datang-datang udah kita tolong ini, kita tolong itu kan. Kita bukannya Iya, itu suka ya. ngejagain ya. Ah, Memang cuman kenyataan. emang kenyataannya Kita. seperti itu. Kenyataan kita seperti itu. Jadi, betul. Gak ada yang nggak ada yang istimewa lah kerja di bank lah, apalagi ada Iya prioritas. sih. Ini BTW lu baru pulang kan kok? Aduh, gue baru pulang juga. Langsung kuliah. Langsung kuliah. Mantap. Mantap. Emang Emang. kerja di bank juga nggak kayak kalian pikir kan mungkin jam 3 tutup nih, jam 3 tutup kita langsung pulang ya. Enggak, itu nggak sampai jam 3, jadi kita bisa pulang sampai jam 10, Iya juga sih. jam 11 malah juga Malah pernah. waktu tutup buku kemarin yang akhir tahun itu Tapi jam berapa itu? gue emang jam 10 sampai jam 10 lewat. Jam 10 Iya, lewat. itu aja mentang-mentang akhir tahun terus tutupnya lama. Seenaknya nasabah kayak narik tunai udah jam 9 masih sempet-sempetnya narik kan nasabah nungguin ditungguin. Aduh kan pusing kan. Itu pasti nasabah-nasabah prioritas ya, pasti biasanya begitu tuh. Yang agak-agak ribet Yang agak ribet ya, mentang-mentang bisa banyak prioritas tuh seenaknya gitu ya. Apalagi sampai jam 9 malam loh baru konfirmasi penaikan tunai. Kalau di BCA mah udah nggak bisa kayak gitu. bukannya mak bukannya ini Bukannya maaf ya, aduh maaf loh Bang BUMN, Bang plat merah, maaf ya, bukannya mau jadi kayak gini. Oh iya, minum dulu ya, minum dulu ya teman-teman, aus nih ngomong dulu. terus sharingnya gimana pengalaman kayak lu kerja kerja sambil kuliah tuh gimana sih Santo? Udah sambil kuliah, bilang capek sih sebenarnya, apalagi kalau udah ketemu nasabah, ketemu kabak, ketemu pimpinan, terus apalagi kita pulangnya ketemu dosennya ngomel-ngomel, aduh itu udah mood kita udah down jadinya. Jadi kita udah nyampe kampus, bukannya kita belajar malah Ngantuk. karena dosennya juga seperti itu gitu loh. Kita tuh sebenarnya emang mau mencari ilmu, terus kedua juga kita mau bikin fun aja lah sehabis dari kerjaan gitu ya. Sehabis dari kerjaan pulang ke kampus, harusnya kita have fun dengan dosen ngajar, dosennya seperti itu gitu. Itu agak ribet ya. Agak ribet, jadi istilahnya sama-sama aja kita, jadi ada hepan-hepannya di kampus gitu. Lagi kayak udah capek kerja, capek tugas kuliah, aduh gimana gitu ya. Nggak mood banget gitu, nggak. Aduh, buat bilang sih no lah. Ya, tapi buat kalian yang emang kerja sambil kuliah tuh kalian hebat. hebat banget ya. Apalagi kalian yang tujuan cita-citanya mau kerja di bank ya, Iya. tujuan dan cita-citanya kerja di bank tuh kalian hebat. Tapi di lain itu kerja di bank itu sebenarnya tidak seenak yang kalian lihat ya. Yang biasanya katanya cuma ngitung duit, hitung ini, hitung itu tidak seenak itu teman-teman. Dan kita juga kadang ada ininya penjualannya harus target. Nah iya targetnya, Target sih yang bikin pusing kayak target dia benar.
Target pokoknya yang bikin pusing lah. Oke, Mungkin cukup dari kita. itu aja kali ya teman-teman ya. Saat di sini siap kita banget. mau pulang soalnya saat di sini. Jadi terima kasih teman-teman udah menonton podcast kami bersama saya Susanto dan teman saya